Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernita Aulia, NIM 18050524040. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan rem cakram dan rem tromol pada sepeda motor. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah pengertian dari sistem pengereman. Sistem pengereman pada sepeda motor adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk menurunkan laju sepeda motor atau menghentikan laju sepeda motor secara praktis dengan menggunakan pedal atau tuas. Jenis-jenis sistem rem sepeda motor. Yang pertama ada rem tromol. Pengertian dari rem tromol sendiri adalah mekanisme pengereman dengan memanfaatkan tekanan satu arah untuk menimbulkan gesekan. Dalam hal ini ada dua komponen utama, yakni drum brake selaku komponen berputar dan dua buah kampas rem selaku komponen diam. Di sini ada gambar susunan dari rem tromol. Yang pertama adalah lengan rem, yang kedua ada plat indikator, yang ketiga ada gas pengembali, yang keempat ada seal field, yang kelima ada panel rem, keenam ada hubungan rem, yang ketujuh ada roda gigi speedometer, yang kedelapan seal debu, 9 sepatu rem, dan yang terakhir ada dua buah pegas. Bentuk drum brake yang menyerupai sebuah loyang dengan area samping dijadikan sebagai area gesekan, sementara bentuk kampas rem setengah lingkaran mengikuti permukaan drum brake. Pada posisi ini, brake shoe ada di dalam drum, dengan kata lain komponen brake shoe akan ditutup drum brake selaku komponen bergerak. Pengereman dapat terjadi apabila kedua kampas rem menekan area samping drum brake ke arah luar. Ini akan menyebabkan gesekan antara dua buah drum brake dengan kampas rem yang menyebabkan RPM dari drum brake berkurang. Di sisi lain, drum brake juga terpaut dengan roda sehingga saat RPM drum brake turun, maka roda juga turun. Bedanya dengan rem cakram hanya terdapat pada arah tekanan kampas remnya saja. Pada rem cakram, arah tekanan kampas rem saling mendorong atau menjepit, sedangkan pada rem tromol arahnya saling menekan ke satu arah atau arah luar saja. Selanjutnya, kalau dicari akan sulit menemukan komponen drum brake. Hal ini dikarenakan drum brake dibuat menyatu dengan velg. Artinya rem tromol terletak di bagian dalam velg. Oleh karenanya, bila dilihat sekilas, memang desain dari rem tromol ini cukup simpel, yang hanya menyisakan tuas brake lever di tengah velg karena semua komponen terletak di dalam velg. Dalam unitnya juga terdapat knock atau cam yang berfungsi untuk mendorong kampas rem ke arah luar saat knock ini diputar. Kelebihan rem tromol di sini ada 3. Yang pertama, umur kampas rem lebih awet. Yang kedua, karena bidang gesek lebih lebar, maka daya pengeremannya tinggi. Yang ketiga, terlihat lebih bersih karena bersifat tertutup. Adapun kekurangan dari rem tromol adalah 1. Dibanding rem cakram, tipe tromol pengeremannya kurang pakem. Yang kedua, memiliki desain yang lebih rumit. Yang selanjutnya adalah rem cakram. Nah, di sini pengertian dari rem cakram adalah mekanisme pengereman yang memanfaatkan daya jepit antara komponen yang berputar dan komponen diam. Mekanismenya, disc brake selaku komponen yang berputar akan dijepit oleh dua buah kampas rem selaku komponen yang diam. Di sini ada komponen dari rem cakram. Yang pertama ada disc brake, yang kedua ada kaliper, ada piston steel, brake pad, dan juga piston. Saat terjadi gesekan, RPM disc brake akan menurun. Karena disc brake terpaut ke roda, maka RPM roda juga akan menurun. Pada sepeda motor, umumnya digunakan sistem hidrolik untuk melakukan mekanisme penjepitan di atas. Jalurnya ketika kita tekan tuas rem, maka fluida akan tertekan. Imbasnya, sesuai prinsip hidrolik, tekanan pada fluida akan diteruskan ke segala arah. Tekanan ini akan diarahkan ke dalam kaliper. Nah, kaliper sendiri merupakan komponen yang dapat mengubah tekanan hidrolik menjadi gerakan jepit. Sehingga ketika tekanan fluida diarahkan ke dalam kaliper, maka kampas rem akan menjepit disc brake dan pengereman pun terjadi. Kelebihan untuk rem cakram. Yang pertama, perawatannya yang mudah. Yang kedua, responsif, baik untuk pengereman mendadak. Yang ketiga, tentunya pengeremannya lebih pakem. Dan kekurangan dari rem cakram sendiri ada 2. Yang pertama, kampas rem cepat habis. Dan yang kedua, rentan kotor karena bersifat terbuka. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.